Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini. Bagaimana dengan kabar kalian? Sehat kan? Ya pastinya dong, kita harus tetap sehat. Ya, apalagi kita masih di masa pandemi seperti ini. Selain kita harus tetap sehat dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yang salah satunya ialah mengurangi mobilitas. Nah, untuk itu, jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kita tetap di rumah aja teman-teman, karena kali ini kami akan menemani Anda dengan membahas sedikit tentang Pancasila sebagai karakter pengembangan ilmu. Akan tetapi, sebelumnya perkenalkan, saya Hapsah Ganesha beserta dua teman saya lainnya yang bernama Desi Noviansari dan Fitri Rahmawati. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wartono MPD, kami dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Surakarta. Nah, langsung saja teman-teman semuanya, yuk simak videonya. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai karakter pengembangan ilmu. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter atau karasein dan karax yang maknanya tool for making to active and pointed stick, dan yang bahasa Prancis menjadi karakter, yang kemudian menjadi bahasa Inggris karakter. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal karakter. F.W. Foerster 1868-1966, pencetus karakter asal Jerman, mengatakan bahwa ada 4 ciri dasar dalam pembentukan karakter, yakni yang pertama, keteraturan inferior, di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Yang kedua, koherensi yang memberikan keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Yang ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai bagi pribadi. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Kesetiaan merupakan dasar pribadi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Secara umum, istilah karakter disebut dengan temperamen, yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. Di dalam Dictionary of Sociology, nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada sesuatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu sila Pancasila merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, meskipun antara sila yang satu dengan sila yang berbeda, tetapi kesemuanya merupakan kesatuan yang sistematis. Nah, berikut penjelasan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan dan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan HAM untuk dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan bab 4, khusus dalam bidang religius,
bahwa untuk mengukur perwujudan visi Indonesia 2020 memerlukan beberapa indikator. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut. Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehingga ajaran agamanya, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menghendaki agar negara mengakui adanya hak dan kewajiban yang sama pada setiap warga negara Indonesia dan mengharuskan kepada negara untuk memperlakukan manusia Indonesia dan manusia lainnya secara adil dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama HAM, harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Dalam kehidupan bernegara harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan, antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan sila keempat maupun sila yang lainnya, karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok golongan. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yakni persatuan dalam kehidupan bersama guna untuk mewujudkan tujuan bersama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu dengan tujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Negara adalah dari dan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kerakyatan diantaranya adalah adanya kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, maupun moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan atau kekhasan karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan atau status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhususan ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai nilai-nilai universal pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia dan bangsa lain. Dengan demikian, perbedaannya bukan terletak pada sikap ramah tamah, gotong royong, dan lain-lain, akan tetapi tetap terletak pada pengalaman atau penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapannya harus ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa adanya pemaksaan atau indoktrinasi, melainkan harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani. Berdasarkan uraian di atas, Pancasila memiliki nilai-nilai yang apabila diamalkan dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Secara teoritis, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang merupakan gabungan dari nilai instrumental dan nilai-nilai praktis. Nota Negoro menyatakan antara lain bahwa isi mutlak dari Pancasila, dasar falsafah negara, meliputi: yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang mengandung prinsip pergaulan antar umat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membangun kekeluargaan antar bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, sila kebangsaan mengandung prinsip persatuan bangsa Indonesia yang tidak sempit, karena prinsip ini mengandung pengakuan bahwa setiap bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan satu sama lain. Pitoyo DKK menguraikan bahwa tuntunan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karenanya, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara itu dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya
maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Dalam rangka mencapai perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka hubungan antara bangsa didasarkan pada prinsip saling menghormati dan bekerja sama. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Keputusan dilakukan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian itu, tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jika tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah, serta perbuatan-perbuatan yang lain bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Effendi menguraikan lebih lanjut mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat meliputi dan mencakup semua agama dan kepercayaan yang telah diakui dan telah diamalkan oleh bangsa Indonesia, dan memberi jaminan kebebasan memeluk agama serta beribadat sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian akan timbullah kerukunan dan toleransi di antara sesama penganut agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin adanya pengakuan dan persamaan di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Mengembangkan jiwa tolong-menolong dan bantu-membantu di antara sesama suku bangsa atau golongan-golongan yang ada di Indonesia, atau antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga akan memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara mereka. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia atau kebangsaan merupakan sila yang paling jelas menyatukan kepentingan bersama dari semua golongan, semua suku, dan semua daerah di wilayah Nusantara ini, karena tidak ada satupun yang lebih diistimewakan dari yang lain. Ini berarti bahwa kepentingan nasional berada di atas kepentingan golongan, suku, bangsa, dan daerah. Yang keempat, sila kerakyatan juga menjamin adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena semua golongan dalam masyarakat diakui mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, sedang mengenai urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Yang kelima, sila keadilan sosial akan dapat menjamin adanya ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat, karena adanya kesejahteraan yang merata dan keadilan dalam bidang sosial ekonomi, serta tidak adanya dan pemerasan di antara sesama bangsa Indonesia akan mengurangi kesenjangan sosial di antara sesama masyarakat. Pancasila sebagai karakter keilmuan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern sekarang ini, menurut Jenny, banyak menimbulkan problem etika. Apakah itu etika kemanusiaan, etika lingkungan, atau masalah etika yang lainnya. Jadi, etika keilmuan yang dimaksudkan adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya.
berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi atau kolektif dalam karsa cipta karya yang tercermin dalam perilaku yang kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim konduktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta etika keilmuan juga menegaskan bahwa pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menempati janji dan komitmen tinggi untuk mencapai hasil yang terbaik. Etika ini juga mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan. Mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru dan tahan uji, serta pantang menyerah. Atau ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 MPR 2001. Sastra Prateja berpendapat bahwa Pancasila dapat menjadi dasar pengembangan etika ilmu pengetahuan yang harus menyertai pula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya, masalah-masalah etis yang terkait tidak cukup diolah dan selalu ketinggalan. Beberapa prinsip dasar etika ilmu pengetahuan yang didasarkan Pancasila antara lain martabat manusia sebagai pribadi, lalu prinsip tidak merugikan, harus dihindari kerusakan terhadap bangsa, manusia, dan alam, kemudian kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, dan mengurangi penderitaan manusia, serta pemerataan hasil-hasil perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dengan istilah indigenisasi ilmu. Lalu, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang dimana nilai ini melengkapi ilmu pengetahuan yang menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Juga sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Kemudian nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu yang memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Dan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Serta nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu yang mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu yang menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami mengenai tentang Pancasila sebagai karakter pengembangan ilmu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk nonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya teman-teman.
Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.